Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga selalu punya semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Eliza pada mata pelajaran IPS khususnya kelas 9 ya pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perubahan sosial budaya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu ada dua, pengertian perubahan sosial budaya, dan yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan, dan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan, dan kemudian berdampak pada banyak terjadinya demonstrasi. Menurut Kingsley Davis dalam Sujono Sukanto bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Sedangkan perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan peran laki-laki dan perempuan, serta masih banyak contoh perubahan sosial lainnya. Menurut Selo Sumarjan, bahwa budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya yaitu perubahan pada alat transportasi dan perubahan pada alat komunikasi serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Berdasarkan contoh di atas, bisa kita lihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya itu saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau sebaliknya, perubahan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama. Contohnya perubahan pada masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian itu dimulai dari masa berburu dan beramu, bertani, sampai masa perundagian diperlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh perubahan sosial cepat yaitu revolusi industri. Revolusi industri mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi.
Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Itu artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya, perubahan pada warna rambut atau perubahan pada gaya berbusana. Kemudian, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi, merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan dan yang kedua perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan adanya perubahan. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu dilaksanakan atau direncanakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya oleh pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, atau banjir yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan yang tidak direncanakan terkadang terjadi akibat perubahan yang direncanakan. Misalnya, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan perubahan yang direncanakan. Penggunaan teknologi pertanian dapat menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain memiliki dampak yang tidak direncanakan, yaitu banyak petani yang kehilangan pekerjaannya karena tenaganya diganti oleh teknologi pertanian. Setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat materi tadi, coba kalian kaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia sejak tahun 2019 yang lalu. Coba kalian berikan contoh perubahan sosial apakah yang terjadi dan jelaskan bagaimana keadaan sebelum dan saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pertanyaan kedua, termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial apakah contoh yang kalian maksud dan berikan alasannya. Silakan kalian jawab kedua pertanyaan tersebut. Demikianlah anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan singkat Ibu tadi dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.